Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya. Jadi, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas, silakan pimpin doa. Baik, apakah ada yang tidak hadir pagi ini? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti semuanya hadir ya. Jadi, bagaimana? Masih semangat belajar? Harus dong, karena ini kan masih pagi dan pertemuan pertama. Jadi, Ibu selalu mengingat kata-kata dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah cara yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi, kalian harus semangat belajar. Kalian datang ke sekolah untuk niat, untuk menuntut ilmu. Baik, jadi Ibu ingin bertanya nih, di antara kalian siapa yang suka menanam pohon atau berkebun? Ya, Ibu juga suka sekali ya menanam pohon. Jadi silakan kalian perhatikan pada slide berikut ini. Pernah tidak kalian berpikir bahwa biji yang kalian tanam itu lama-lama menjadi pohon yang besar, kemudian berbuah dan bisa kalian makan buahnya? Jadi bagaimana sih prosesnya? Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari ciri-ciri pada makhluk hidup. Salah satunya adalah tumbuh dan berkembang. Jadi, materi kali ini kita akan pelajari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, serta siswa mampu menjelaskan proses perkecambahan pada biji. Jadi, apa itu pertumbuhan? Apa itu perkembangan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah atau ukuran atau volume sel pada makhluk hidup. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau matangnya fungsi alat-alat organ pada makhluk hidup. Jadi harus bisa bedakan ya antara pertumbuhan dan perkembangan. Jangan sampai bolak-balik. Nah, kembali lagi ke masalah biji tadi. Nah, biji yang kalian tanam itu sebelum mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan, terlebih dahulu melalui yang namanya proses perkecambahan. Jadi, proses perkecambahan adalah proses masa berakhirnya dormansi atau masa inaktif pada biji. Jadi, ketika kalian menyiram biji dengan air, akan terjadi yang namanya proses apa? Ya, betul, proses imbibisi. Proses imbibisi adalah proses masuknya air ke dalam biji. Nah, yang mengakibatkan aktifnya hormon giberelin. Jadi, hormon giberelin adalah hormon yang berperan dalam proses perkecambahan. Jadi, setelah hormon giberelin aktif, maka akan mengaktifkan enzim-enzim hidrolisis seperti lipase, amilase. Nah, hormon tersebut aktif, maka akan membuat cadangan makanan tersebut ya pecah, akan memecah cadangan makanan. Nah, pemecahan cadangan makanan tersebut tentunya akan menghasilkan yang namanya energi. Nah, energi inilah yang berperan dalam proses perkecambahan. Jadi, perkecambahan itu dikenal ada dua tipe. Tipe apa saja? Ya, tipe perkecambahan epigeal dan tipe perkecambahan hipogeal. Jadi apa bedanya? Tipe perkecambahan epigeal adalah tipe perkecambahan di mana kotiledon terangkat naik ke atas tanah. Jadi contohnya seperti biji cabai. Sedangkan tipe perkecambahan hipogeal adalah tipe perkecambahan di mana kotiledon tetap berada di dalam tanah. Jadi contohnya seperti biji jagung. Nah, setelah yang mengalami yang namanya perkecambahan, barulah biji tersebut mengalami yang namanya proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pertumbuhan itu dapat dibagi menjadi dua, pertumbuhan primer dan pertumbuhan
sekunder. Jadi pertumbuhan primer yang mengakibatkan tumbuhan itu tinggi, memanjang gitu. Jadi diakibatkan oleh proses aktivitas meristem apikal pada ujung akar dan ujung batang, sehingga tumbuhan yang awalnya dari 10 cm kemudian menjadi 10 meter itu yang namanya pertumbuhan. Kemudian yang kedua, pertumbuhan sekunder. Jadi pertumbuhan sekunder itu yang mengakibatkan batang tumbuhan melebar atau bertambah gitu kan, volumenya apa sih, semakin membesar gitu. Jadi pertumbuhan sekunder sendiri diakibatkan oleh aktivitas kambium ke arah dalam membentuk xilem dan ke arah luar membentuk phloem. Nah, setelah itu perkembangan nih. Jadi perkembangan itu misalnya biji yang kalian tanam kan semakin lama semakin besar. Kemudian dia berbunga dan berbuah. Jadi buah yang kalian nikmati itu karena tandanya bahwa tumbuhan itu mengalami yang namanya perkembangan. Ingin bertanya atau ada yang masih belum paham terkait pertumbuhan dan perkembangan? Tidak ada? Berarti semuanya paham? Baik, Ibu akan bertanya nih. Oke, Budi, jelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, betul sekali. Ani, bisa kamu tambahkan? Ya, betul sekali ya. Kemudian, Ayu, jelaskan proses imbibisi pada biji. Ya, betul sekali. Jadi, sepertinya semuanya sudah mengerti ya terkait materi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi antara pertumbuhan dan perkembangan tentunya berbeda. Pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah atau ukuran atau volume sel pada makhluk hidup. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau matangnya fungsi alat-alat organ pada makhluk hidup. Kemudian biji sebelum mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan terlebih dahulu mengalami yang namanya perkecambahan. Nah, air yang kita siram ke dalam biji itu akan mengalami yang namanya proses imbibisi, kemudian mengaktifkan hormon giberelin, kemudian mengaktifkan enzim hidrolisis. Nah, aktifnya hormon tersebut akan membuat pecahnya cadangan makanan. Nah, pemecahan cadangan makanan inilah yang mengakibatkan terjadinya perkecambahan. Nah, perkecambahan ada dua tipe, perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigeal. Nah, pertumbuhan sendiri dibagi menjadi dua, pertumbuhan primer yang diakibatkan oleh aktivitas meristem dan pertumbuhan sekunder yang diakibatkan oleh aktivitas kambium. Dan perkembangan itu ketika tumbuhan mengalami yang namanya berbunga kemudian berbuah, itu tandanya bahwa tumbuhan tersebut mengalami yang namanya perkembangan. Baik, jadi sekian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan kita akan pelajari terkait faktor-faktor luar dan faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalian bisa belajar dari buku atau bisa kalian search di internet. Jadi harus siap-siap ya karena minggu depan Ibu akan bertanya. Oke, baiklah. Mungkin kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran, mari kita sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.